Butuh cara cepat naik jabatan? Sebenarnya lebih worth it fokus ngajar sebanyak mungkin atau perbanyak publikasi aja sih? Jarang dibahas dan jadi masalah bimbang rekan dosen yang lagi fokus naik jabatan. Jadi, aktivitas mana yang paling berdampak terhadap kenaikan angka kredit? Padahal realitanya, nggak semua kerja keras itu punya nilai percepatan yang sama di sistem kenaikan jabatan. Nah loh, bingung kan? Menarik nih, kita bahas. Komparasi bobot dan aturan main. Benarkah meneliti lebih cepat? Kalau kita bedah nih, secara objektif ya rekan dosen, sistem angka kredit sebenarnya nggak cuma ngenilai seberapa banyak kita bekerja, tapi di mana kita menaruh energi tersebut. Disinilah perbedaan antara ngajar dan neliti jadi cukup kontras ya. Sekilas, mengajar emang kelihatan kayak aktivitas utama yang paling nyita waktu. Kalau diterjemahin ke dalam angka kredit, justru muncul paradoks. Aktivitas terbesar belum tentu ngehasilin poin yang sama besarnya. Bingung nggak? Gini-gini, kita breakdown aja yuk. Jebakan unsur pengajaran, bobot kecil, dan kena capping. Ngajar emang wajib, bahkan jadi fondasi utama profesi rekan dosen. Tapi dalam konteks percepatan kenaikan jabatan, unsur ini punya keterbatasan struktural yang sering banget gak disadarin. Masalah utamanya sendiri ada dua nih rekan dosen. Nilai angka kredit per SKS yang relatif kecil. Ada batas maksimum kontribusi capping dalam total penilaian. Artinya, seberapapun rekan dosen nambah beban ngajarnya, misal dari 12 SKS ke 16 SKS atau bahkan sampai ke 20 SKS lebih, ya perolehan angka kredit rekan dosen itu nggak bakal naik secara linear, bahkan bisa jadi malah berhenti di titik-titik tertentu. Ini nih yang sering ngebuat rekan dosen itu ngerasa jalan di tempat, padahal udah ngajar mati-matian, tapi angka kredit tetap lambat naiknya. Karena pada dasarnya, sistem emang nggak ngerancang buat jadiin pengajaran itu sebagai mesin akselerasi, melainkan sebagai baseline kewajiban. Daya dongkrak unsur penelitian, bobot besar dan lebih elastis. Nah, berbanding terbalik ya dengan pengajaran. Unsur penelitian justru dirancang sebagai driver utama kenaikan jabatan. Satu publikasi aja bisa ngehasilin lompatan yang signifikan. Contohnya kayak gini, jurnal nasional terakreditasi tinggi, poinnya cukup besar. Jurnal internasional bereputasi, bisa lonjak drastis. Posisi sebagai penulis utama, nilai maksimal. Yang menarik lagi nih, unsur penelitian gak terkena capping seketat pengajaran. Bisa diakumulasi lintas waktu, ngasih efek lonjakan, dan bukan cuma penambahan kecil. Dengan kata lain, penelitian adalah high leverage activity dalam sistem angka kredit. Disinilah letak realita yang sering gak disadarin. Mengajar stabil tapi lambat. Meneliti nggak selalu mudah tapi sangat cepat buat mendongkrak. Taktik tetap panen kum penelitian di tengah beban mengajar. Masalah lain itu, gimana kalau jadwal ngajar udah telanjur padat? Nah, ini kondisi yang umum banget ya rekan dosen. Tapi justru disinilah dibutuhin strategi, nggak cuman kerja keras tambahan aja. Kuncinya bukan di nambah waktu, tapi ubah cara kerja. Kayak gimana itu? Jadi, udah kita sesuaiin sama kebutuhan rekan dosen, dan kembali lagi ya, ini bersifat sharing. Kalau ada yang kurang pas, bisa langsung konfirmasi di kolom komentar. Strategi Research Informed Teaching, mengajar sekaligus meneliti. Oke, alih-alih misahin antara ngajar dan meneliti nih, pendekatan yang lebih pas itu ada di ngeintegrasiin kembali keduanya. Bayangin, kelas itu bukan cuma tempat buat transfer ilmu aja, tapi juga harus jadi sumber data penelitian, ruang eksperimen ide, juga ladang kolaborasi ilmiah. Nah, beberapa pendekatan yang bisa rekan dosen lakuin pun bisa dimulai dari desain tugas mahasiswa berbasis riset. Olah hasil terbaik jadi draft artikel, jadiin proyek kelas sebagai bagian dari roadmap penelitian. Karena dengan cara kayak gini, satu aktivitas bisa ngehasilin dua output sekaligus. Kewajiban ngajar terpenuhi dan potensi publikasi mulai kebentuk. Intinya, jangan misahin mengajar dan meneliti. Jadiin keduanya itu saling memperkuat satu sama lain. Trik co-authorship dan kolaborasi nggak harus sendirian. Salah satu kesalahan umum yang sering ditemuin itu ada di nganggep penelitian yang harus dikerjain sendiri dari nol. Padahal dalam ekosistem akademik, kolaborasi justru jadi kunci percepatan. Dengan strategi co-authorship, rekan dosen bisa banget buat gabung dalam tim riset, ambil peran spesifik, analisis kah, metodologi kah, atau editing, dan tetap dapetin porsi angka kredit. Untungnya apa? Udah pasti beban kerja terbagi, waktu lebih efisien, dan output tetap konsisten buat muncul. Karena kolaborasi juga ngebuka peluang lintas kampus, lintas bidang, bahkan lintas negara. Dan yang paling penting lagi, rekan dosen bisa tetap produktif meneliti walaupun nggak selalu mulai dari nol. Jadi, bukan perkara lebih penting yang mana, karena keduanya tetap wajib dan harus sesuai porsinya. Jangan terlalu banyak di salah satu bagian aja, karena ujungnya bakal nggak terhitung alias sia-sia.
Apalagi kalau satu bagian nggak terpenuhi, ya otomatis bakal tertolak juga. Mengajar itu kewajiban yang ngejaga stabilitas, meneliti sebagai akselerator yang nentuin kecepatan. Nah, masih ada yang dibingungin nggak soal ini rekan dosen? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya, like dan komen di bawah ini, apalagi yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.